Jangan lupa tekan like, subscribe, and lonceng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini Bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, harapan dan doa kita semua mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Rabbi zidna ilman amin warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidul asatidah, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Ustadzina Ustadz Maulana, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang kami hormati, kami muliakan seluruh bapak-bapak yang hadir, khususnya dan umumnya seluruh warga jamaah Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kajian tasawuf yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kaji, ilmu tasawuf yang kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, agar lebih berkah pertemuan kita dan kajian kita pada malam ini, mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab Al-Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pasal yang keempat, ya. Pasal yang kelanjutan pasal 3 kemarin, yang judulnya orang arif tidak mencampuri urusan Allah. Itu pasal 3, 4, 5-nya satu judul tapi masih berkesinambungan.
Jadi kalau mau feedback ke belakang masih atau mau nyambung, lihat lagi catatan atau fotokopiannya di pasal 3 kalau mau nyambung. Baik, yang di tangan Bapak-bapak sekalian, pegangan fotokopi sebagai pengantar diskusi kita yang akan kita kaji bersama kitab Al-Hikam ini. Langsung saja kita mulai, kita baca redaksi Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Yang kira-kira terjemahannya, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Nah, mari pelan-pelan kita pahami. Pendek, singkat, tapi penjabarannya luas insyaallah. Kita disuruh istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Bayangkan nih, kita padahal sibuk banget nih ngurus dunia ini. Sibuk banget dalam pekerjaan. Sibuk banget menafkahi istri anak, mencari rezeki ridho Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apalagi yang sibuk ngurus proyek dan sebagainya. Apalagi yang 24 jam keluar pagi, pulang pagi lagi. Waduh, itu. Nah, ini pasal yang keempat ini kita disuruh istirahat. Kok begitu? Nanti kok begitunya nanti ada penjelasannya. Tapi pelan-pelan dulu, paragraf pertama kemudian yang ketiganya perlu kita cernas sedikit demi sedikit. Istirahat dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu, karena ada beberapa hak prerogatif Allah di dunia ini, ada juga ikhtiar hamba di dunia juga ini. Nanti kita pilah-pilah. Urusan yang telah diatur Allah tak perlu kau sibuk ikut campur. Apa yang Allah atur di dunia ini? Ya, tentu boleh. Tadi disebutkan oleh Bapak rezeki. Apalagi kira-kira yang diatur oleh Allah selain rezeki? Kalau udah sebut rezeki ini luas juga penjabaran rezeki ini. Ada rezeki yang zahir, yang batin, ada yang yang melekat dalam fisik kita, dan juga yang tidak melekat dalam fisik kita. Nanti penjabarannya luas tuh. Apalagi kira-kira bapak-bapak sekalian yang Allah urus, yang Allah, tentu semuanya Allah urus, semuanya Allah atur. Enggak ada sehelai pun yang terlepas dari pantauan dan pengawasan Allah, dan tidak terlepas sedikit pun dari pengaturan dan desain sistem Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksudnya? Kita pelan-pelan, monggo dilihat di fotokopiannya penjelasannya. Paragraf pertama, perhatikan. Seseorang kerap merencanakan berbagai hal bagi dirinya sesuai keinginan nafsunya. Sampai sini titik dulu. Ini mengena ayat buat kita. Kita ini sering kali merencanakan sesuai nafsu kita dalam kehidupan ini. Bayangkan hari ini untuk melakukan besok, lusa udah kita desain, udah kita rencanakan. Benar nggak bapak-bapak? Besok mau kondangan ke sini, besok mau hajat ke sini, besok mau kerja, besok mau mampir ke sini, mau silaturahmi ke sini, besok ngadain maulid, besok ini itu macam. Nah, ini kan desain kita ini, rencana. Nah, kalau kita sudah merencanakan sesuatu, tentu nih lanjutannya, kemudian untuk menggapai rencana yang telah ditetapkan itu, ia melakukan berbagai pekerjaan yang menyibukkan dirinya. Tentu saja hal ini akan membuatnya lelah, bahkan mungkin pula kecewa, terutama bila sebagian besar perkara yang telah direncanakannya itu tidak berhasil diwujudkan. Paragraf 1 ini kita udah buat rencana, otomatis kita akan mulai sibuk untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan. Benar apa benar Ibu, Bapak Ibu? Ya, pasti. Kita rencanain maulid aja, udah start 3 seminggu lagi nih.
start 2 hari lagi pasti sibuk terus tuh. Entah apa yang disiapkan, pokoknya sibuk terus. Nah, ada 2 kemungkinan nanti. Satu, lelah karena sibuk tadi, iya pasti. Yang kedua kemungkinannya kalau gagal pasti kecewa, atau kalau nggak sesuai dengan yang kita inginkan pasti kecewa. Lelah udah pasti, kecewa masih mungkinnya. Oke. Maka paragraf pertama ini lumrah, hal yang wajar dan sudah kita lalui bersama. Oke. Yang kedua, paragraf keduanya, monggo perhatikan, dengan menggunakan lafal istirahat, Ibnu Athaillah atau pengarang kitab ini ingin menjelaskan kepada para murid. Ingat, murid kemarin itu bukan murid siswa SD, SMP, SMA ya, bukan. Tapi murid dalam kajian tasawuf ini orang yang meniti jalan menuju Allah. Nah, orang yang meniti jalan menuju Allah itu oleh Ibnu Athaillah itu harus istirahat dari sibuk sampai lelah dan kecewa itu. Bahwa mereka dituntut untuk meninggalkan segala perkara yang menyebabkan keletihan dan penderitaan, kecuali jika perencanaan atau pengaturan tersebut ditujukan untuk sekadar memenuhi tuntutan hidup dan tak sampai memberatkan. Tentu saja hal ini tidak akan merugikan diri, bahkan pepatah mengatakan perencanaan adalah setengah dari kehidupan. Ada pengecualiannya, Bapak-bapak, di paragraf kedua ini. Untuk ranah murid atau orang yang sedang meniti jalan step by step menuju Allah Subhanahu wa taala, yang riyadhah, yang zikirnya, yang tafakurnya, itu kalau kita kaitkan dengan apa istilahnya, berbarengan dengan sibuk dunia, maka itu sama aja bohong. Kalau khusus murid yang sedang meniti jalan menuju Allah, itu butuh konsentrasi penuh, tidak bisa disibukkan, dicampur adukan dengan yang lain. Tapi kalau sudah finish, udah mukasyafah atau udah tembus, itu boleh menjadi pribadi yang biasa saja lagi, yang real kehidupan dunia seperti biasanya. Mau sibuk mau enggak itu no problem. Tapi ini posisi lagi berjuang, lagi meniti jalan menuju Allah, itu lagi berjuang mencari tujuannya itu, maka tidak boleh dicampur baukan dengan sibuk di dunia. Namun sibuk untuk hanya memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan nafkah istri anak, boleh. Tapi yang dimaksud sibuk di sini nih sampai mengejar totalitas materialistik ataupun totalitas yang sifatnya duniawi, yang tentu ya kebutuhannya sudah dipenuhi tapi masih lagi mencari tambahan. Nah, ini yang dimaksud istirahat dari kesibukannya begitu itu. Insyaallah nanti kita buka sesi diskusi. Oke. Lanjut, urusan-urusan yang telah diatur Allah hendaknya dijauhi oleh seorang murid. Tak perlu lagi sibuk mengurusi apa yang telah ditangani Allah, karena tindakan semacam itu termasuk sikap sok tahu yang tak layak dilakukan oleh orang yang berakal. Lagi pula tindakan itu bertentangan dengan prinsip rububiyah atau prinsip pengaturan Allah dan takdir Allah. Selain juga bisa melarikan ibadah. Di paragraf ketiga ini ada pemilahan urusan yang Allah atur dan urusan yang Allah beri kepada hambanya untuk mengaturnya. Apa pemilahannya itu? Untuk hasil, ini kaitan dengan pasal pertama kemarin, pasal yang ketiga kemarin. Untuk hasil itu hak prerogatif Allah, untuk proses itu hak hamba atau manusia. Ini pemilahannya. Maksudnya kita tidak boleh mengikut campuri hak prerogatif Allah di hasil. Kalau kita urusannya ikhtiar dalam ranah proses, ini yang dimaksud ada hak Allah, ada urusan hamba, ada urusan Allah, ada urusan hamba. Biar bermudah masuk di paragraf ketiga ini. Kalau istilah kita mencari rezeki atau berusaha, misalnya usaha sembako atau dagang apa gitu ya, dagang sate misalnya,
hak manusianya itu proses dagangnya itu. Dia bakar, dia tusuk dan sebagainya, itu proses dan hak hamba. Tapi proses hasilnya dari usahanya itu, mau untung mau rugi atau mau 100.000, 1 juta hasilnya, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh ikut campur di hasil. Itu maksudnya ini. Artinya kalau kita sudah niat untuk berdagang, jangan dulu hitung-hitungan hasilnya 10.000, 100.000, 1 juta. Jangan, itu hak prerogatif Allah. Tapi posisi kita tuh kalau mau niat dagang startnya seperti apa, itu namanya rencana. Lalu kita buat desain yang harus kita lakukan pagi, siang, sore. Nah, kita nikmati dengan baik dan ikhtiar proses ini dengan sungguh-sungguh, itu saja. Jangan sampai kita masuk pada ranah hasil. Pasti nanti kalau nggak kecewa atau nanti sok tahu, oh nanti saya kalau usaha segini dapat untung 1 juta, itu namanya sok tahu. Bisa saja tidak segitu, malah lebih banyak, 2 juta misalnya, atau bahkan bisa juga nggak ada yang beli, kosong zong. Nah, ini namanya hak prerogatif Allah di sisi ini. Oke, itu mudah-mudahan bisa ada gambaran. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang paragraf keempat, hikmah di atas ditujukan sebagai peringatan bagi para murid, karena biasanya apabila seorang murid sedang menghadap Tuhannya dan sibuk dengan zikir-zikir dan ibadah-ibadahnya, seluruh sebab penghidupan duniawi akan terputus darinya. Ini biasanya ya. Kalau sudah fokus zikirnya, ibadahnya, seorang yang meniti jalan menuju Allah, biasanya sibuk urusan dunia itu udah biasanya putusnya. Ya. Atau sebaliknya, kalau disibukkan dengan duniawinya sedang meniti jalan menuju Allah, biasanya itu banyak godaannya. Bahkan saat itulah setan datang dan mulai membisikkannya, mengiming-iminginya dengan berbagai hal yang sebagian besarnya tidak akan pernah terwujud. Bisikan setan itu kemudian akan membuat si murid lalai, bahkan meninggalkan kebiasaan zikir dan ibadah. Tips untuk menghindari hal itu ialah banyak berzikir dan riyadah atau olah jiwa, olah batin. Dengan zikir dan riyadah, seorang murid akan dijauhi setan dan terhindar dari kesibukan menyusun rencana ini, dan itu yang membuatnya letih. Oke, ini paragraf yang terakhir ini menegaskan hikmahnya untuk seorang murid yang meniti jalan menuju Allah, karena posisinya sedang diarahkan untuk fokus, untuk serius. Kalau disibukkan dengan dunia lagi, itu dianggap tidak serius. Pun kalau dia lagi fokusnya, itu biasanya setan itu terus membisik-bisikkan. Apa yang dibisikkan? Tentang kecintaannya terhadap dunia, tentang ikhtiar dan usahanya bahwa akan membuahkan hasil, tentang juga iming-iming. Kalau kamu berusaha seperti ini, nanti kamu dapat mobil. Kalau kamu serius usaha ini, ngajar ini dan sebagainya, kamu dapat mobil. Nah, iming-iming. Nah, itu biasanya godaan-godaan seperti itu banyak terjadi. Asbab kita kurang olah batin, olah riyadah dengan zikir-zikir kita. Karena zikir itu pembenteng dari bisikan-bisikan syaitan itu. Bisa syaitan berbentuk manusia, bisa syaitan berbentuk jin. Karena syaitan itu hanya sifat, bukan zat, sifat. Zat itu adalah jin dan manusia. Tapi kalau namanya iblis, namanya syaitan, itu semuanya sifat. Apa itu syaitan? Dalam Al-Quran disebutkan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, yaitu orang-orang yang mengajakmu pada perbuatan keji dan mungkar, itu namanya syaitan. Bisa manusia kalau dia ngajak pada keji dan mungkar, syaitan namanya. Bisa jin yang selalu jahat untuk membisikkan berbuat maksiat, itu juga namanya syaitan. Nah, lalu kaitan dengan kesibukan tadi, sebenarnya sibuk itu kita yang bikin, kita yang buat, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, kita yang bikin. Itu bisa kita evaluasi pribadi kita. Sibuk apapun hari ini, besok, lusa, itu kita yang bikin. Bohong kalau orang lain yang membuat kita sibuk, itu bohong. Misalnya ada atasan suruh kita ini, ada tetangga suruh kita ini, ada
DKM suruh kita ini. Sebenarnya itu bukan dari situ mulai berpikirnya. Kita masuk awal start di perusahaan itu, kita masuk di kepengurusan organisasi itu sebenarnya kita mulai men-start diri, menyibukkan diri. Padahal bisa kita skat. Maka sibuk itu karena kita yang bikin. Nah, bisa kita skat dia dengan olah batin, dengan kuatkan zikir kita. Insya Allah yang mengarah pada kesibukan yang letih, yang ngecewain itu pasti tidak muncul, pasti akan sirna, akan jauh dari kita. Dan juga kalau kita sibuk dunia yang berlebihan, itu menunjukkan kurangnya riyadhah terhadap diri kita. Kita bisa diarahkan oleh orang kesana kesini ke situ, ombang-ambing, nggak kuat prinsip jadinya, karena batin kita sakit, nggak kuat prinsip keimanan dan batinnya kita. Maka perlu diadakan riyadhah. Riyadhah itu bisa sering zikir, bisa baca Quran, bisa sering kajian tasawuf, kajian keilmuan, keagamaan, baca hadis. Itu semua itu riyadhah. Bisa sholat tahajud kita, puasa Senin Kamis kita, itu namanya riyadhah. Nah, tergantung mana yang kita semangat, mana yang kita kuat, mana yang kita termotivasi, itu yang kita istiqomahkan. Suka ngaji Quran, kita istiqomahkan menjadi riyadhah yang istiqomah. Enggak kuat baca Quran tapi kuat sholat, ya kita istiqomahkan sholat, itu menjadi riyadhah kita. Enggak kuat sholat tapi kuat zikir la ilaha illallah atau subhanallah dan sebagainya, itu juga riyadhah namanya. Nah, itu kembali nanti kepada kekuatan batin kita dan kita lebih condong kemana dalam riyadhah itu. Baik. Ada juga yang kuat kajian, duduk sampai larut malam diskusi kajian tasawuf, kajian diri, hakikat diri, sampai ke mengenal Allah, Nur Muhammad dan sebagainya. Itu juga namanya riyadhah. Berarti dia condongnya kajian namanya. Ada enggak kuat kajian tapi kuatnya tafakur sendiri atau zikir, boleh juga. Namanya riyadhah semua namanya itu. Taib, barakallah. Sampai di sini satu pasal yang akan kita diskusikan bersama, yang intinya pasal ini untuk memberikan ruang lebih banyak kita berriyadhah, berzikir daripada mengurus sibuk banget di dunia ini. Itu sebenarnya poinnya. Tidak disalahkan juga untuk sibuk, tapi untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi rezeki, nafkah dan sebagainya silakan. Tapi untuk overtime ke situ sampai nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk riyadhah, itu yang dilarang. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan difahami. Baik, mari kita buka sesi diskusi. Yang mau bertanya boleh, yang mau menambahkan juga boleh, karena sifatnya ini mudzakarah atau diskusi. Monggo bapak-bapak sekalian, barangkali ada yang kurang jelas atau yang mau menambahkan juga boleh, silakan. Izin Ustaz, dalam paragraf 2 bahwa mereka dituntut untuk meninggalkan segala perkara yang menyebabkan keletihan dan penderitaan. Artinya kalau saya sebutkan mungkin tidak boleh over ya Ustaz. Tidak boleh. Kemudian apakah sakit misalkan dalam satu kegiatan kita itu sakit misalnya, apa itu masuk juga penderitaan di paragraf 2 ini? Ya, kata-kata penderitaan ya. Ya, kalau sakit itu sakit memangnya namanya juga sakit. Bisa juga derita, tapi bukan yang dimaksud penderitaan di situ maksudnya. Maksudnya yang membuat rugi. Bahasa lainnya itu rugi. Yang membuat kau letih dan rugi, atau yang membuat kau letih dan kecewa. Itu bahasa lain dari penderitaan di sini. Bukan kita sakit ditimpa musibah, misalnya tiba-tiba apa istilahnya yang sekarang ini sakit yang bukan secara fisik sakit, fisik itu bukan. Artinya bukan secara fisik sakit gitu. Iya, bukan. Penderitaan dimaksud ini biasanya kalau seseorang itu kecewa atau tidak sampai finish yang direncanakan, itu kan kecewa. Rasa-rasanya kalau orang kecewa itu gimana sih? Atau rugi.
udah sibuk menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, material, bahkan mengorbankan waktu untuk istri anaknya, mengorbankan material untuk istri anaknya. Lalu posisi yang dituju itu nihil, nol. Nah itu juga kecewa atau rugi. Nah yang dimaksud derita lu di situ tuh itu nih, derita ini, penderitaan ini. Nah sebenarnya dalam dunia tasawuf itu nggak ada istilah, kalau bahasa orang yang sekarang tuh, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu sebenarnya bahasa penenang dan masuk akal bahasa itu. Kegagalan, sukses yang tertunda. Karena nggak ada yang tahu bahasa kita sukses dan kapan. Nah, kalau bahasa seperti itu bahasa untuk menenangkan orang yang sering gagal. Sebenarnya kegagalan itu sebenarnya asbab kitanya, bukan asbab siapa-siapanya. Kalau dalam dunia tasawuf, kegagalan itu karena kita menganggap diri kita mampu dan bisa menyelesaikan itu. Itu dalam dunia tasawuf yang membuat gagal. Tapi kalau kita libatkan Allah dalam usaha kita, dalam proses yang kita tuju itu, nggak ada istilah gagal. Ini boleh dibuktikan. Maka kalau sering gagal dalam usahanya, itu menunjukkan ciri bahwa segala usahanya startingnya tidak melibatkan Allah dalam segala urusan itu. Maksudnya melibatkan Allah itu bagaimana? Contoh, kalau mau melibatkan Allah itu begini, kalau dalam kajian tasawuf ya, khususnya di kitab Al-Hikam, nanti mungkin di pasal berikutnya akan sampai kepada makom itu. Maksudnya begini, ketika kita mau start usaha, apa libatkan Allah? Mau usaha bikin sate tadi, ya Allah, atas petunjukmu lah, atas hidayahmu lah, hamba ingin berjualan sate. Satu startnya. Lalu pas prosesnya tusuk sate, beli daging dan sebagainya, ya Allah, hanya kekuatan dayamu lah yang bisa membuat hamba kuat untuk menusuk sate, yang hamba kuat untuk jualan. Mulai itu melibatkan Allah itu. Pada saat kipas-kipas, ya Allah, hanya izinmu lah, hanya dengan kekuatanmu lah sate ini saya mampu kipas, lalu rasanya enak dan sebagainya, lalu banyak orang membeli, hanya dengan kekuatanmu ya. Yang bahasa Arabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau itu selalu dipakai, tidak ada istilah gagal. Tidak ada istilah gagal. Karena kita lupa itu, kita tidak mengkaitkan itu, yang ada kita pede, kita optimis dalam diri. Kalau saya tusuk 100 nanti yang habis sekian ratus. Kalau saya tusuk 1000 nanti yang mulai dia start. Oh, saya semangat dan saya bisa pasti ini. Mulai itu namanya dalam dunia tasawuf sombong. Pasti gagal ujungnya. Pasti. Kalau orang sudah melibatkan Allah dalam konsep muamalah, usaha dan sebagainya, itu nggak ada kata kegagalan, ada kesuksesan yang tertunda. Yang ada apa? Sukses maupun gagal semuanya untung. Itu pasti bahasa tasawufnya. Kenapa? Sukses untung karena bonus dari Allah, hasil. Rugi kasarnya atau tidak sesuai keinginan, syukur juga dan unggul juga. Kenapa? Karena dia melibatkan Allah di awalnya, tidak ada kecewanya sedikit pun. Dan rugi pun dalam dunia tasawuf itu yang menjadikan rugi itu mu ya Allah, yang menjadikan untung itu mu ya Allah. Bagiku sudah ikhtiar saja sudah cukup. Proses saya sudah berjualan sate ini semuanya itu udah hakmu ya Allah, hak prerogatifmu yang membuat saya untung atau rugi, terserah engkau ya Allah. Posisi yang kanan ini hak Allah, posisi ikhtiar ini hak kita sebagai hamba. Kalau kita campur adukan, keluar kata kecewa, rugi dan sebagainya. Tapi kalau kita libatkan di awal, yakin hati kita tetap tenang. Malah rugi aja, kasarnya itu rugi aja, itu tidak ada rasa sedih ataupun rasa kecewa sedikit pun. Entah kenapa itu akan Allah singkirkan jauh-jauh. Itu perlu dibuktikan ini, perlu dibuktikan. Karena dari awal kita startnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena nggak ada istilah gagal. Kalaupun rugi pada saat itu, pasti kita harus evaluasi di mana saya lupakan Allah dalam proses tadi. Di mana saya lupakan Allah
terhadap dari awal sampai finish ini, finish bakar sini sampai menyuguhkan orang makan. Dari mana saya lupakan Allah ini? Tuh, pasti evaluasi di situ. Nah, sekali lagi kembali ke pertanyaan yang maksud kata penderitaan di sini bukan penderitaan fisik sakitnya, sakit yang diartikan misalnya sakit apa tadi, stroke, sakit kepala, perut, sakit asam lambung, naik ini naik itu, bukan. Tapi penderitaan yang dimaksud ini kecewa dan penyesalan yang tak ada ujung, karena kita sibuk terus, karena kita fokus terus ke arah situ. Ujung-ujungnya apa? Nggak kuat, bisa bunuh diri. Nggak kuat, bisa ngakhirin hidupnya dengan sia-sia. Ini kalau orang sudah ada dan nilai tasawufnya, insya Allah akan kuat, tidak akan mengakhiri apapun dengan biiznillah, dan insya Allah tidak akan mengakhiri dengan bunuh diri, insya Allah. Taib, itu yang dimaksud dengan pertanyaan Bapak tadi. Dengan Bapak siapa, Pak? Herman. Pak Herman, alhamdulillah. Taib. Monggo, barangkali ada lagi. Kitab ini sebenarnya kalau bapak-bapak mau baca sendiri di rumah bisa dibeli di mana saja, toko online bisa. Buku yang model-model seperti ini nih ya. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, itu usahakan yang warna hijau begini ya. Ini lengkap komplit. Kalau yang warna lain itu biasanya setengah-setengah, karena ini ada 2 jilid yang digabungkan. Biasanya satu jilid dipisah-pisah. Maksudnya karena ini kajiannya 2 minggu sekali, mungkin pengen baca sendiri sampai mana sih pasal-pasalnya, itu boleh ya. Karena udah ada penjelasan, boleh dibaca sendiri. Nanti pas kita diskusi seperti ini, apa yang belum dipaham, belum ngerti yang ini, bisa baca ulang-ulang berkali-kali, Pak Ustaz saya nggak ngerti ya, kita diskusikan. Nah itu namanya itu melangkah lebih jauh sebelum masanya, itu boleh. Naik tingkat lebih dulu ya. Boleh. Dan ada juga, sembari menunggu pertanyaannya, ada juga bahasa tasawuf itu begini: seusaha hebatmu apapun yang kau lakukan ya, ini pasal 3, tidak mampu menerobos apa yang Allah sudah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan itu misalnya rizkinya hari ini, misalnya anggap kalau nominalnya 1 juta, kerja 24 jam pun tetap 1 juta. Itu kalau dalam dunia tasawuf itu Allah itu sudah berikan waktu-waktunya. Dari subuh sampai maghrib itu waktu untuk bekerja. Tapi dari maghrib sampai subuh itu waktu engkau mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita punya waktu 24 jam, paginya ketemu pagi lagi, sama juga dengan rizki dari pagi sampai maghrib. Itu kalau dalam dunia tasawuf itu Allah sudah tetapkan waktu-waktu, step-stepnya itu yang harus kita lalui. Ada untuk istirahat, ada untuk kita makan, ada untuk kita belajar, ada untuk kita apa istilahnya, canda, serius dan sebagainya. Udah ada semua itu. Nah, lalu kita sekarang porsirkan, buang tidur, buang belajar, buang makan minum, buat ini, fokus kerja. Apa yang terjadi? Itu yang dinamai melanggar sunnatullah. Yang ujungnya tadi apa? Tadi kita drop, sakit dan sebagainya. Kata orang-orang yang sukses katanya, kalau mau sukses cukup tidurnya 2 jam, sisanya bekerja full. Tapi apa ujungnya? Itu biasanya bahasa-bahasa yang kurang riyadhah biasanya. Karena udah serakah 24 jam, hanya 2 jam dia beri fisik rohani untuk istirahat.
Kalau dalam dunia Islam nggak ada bahasa seperti itu. Mau syariat, mau tasawuf nggak ada. Yang ada apa? Imbangkanlah dunia dan akhiratmu. Duniamu kau perlu, akhiratmu kau perlu. Dalam bahasa lain, subuh sampai maghrib itu kau bekerja boleh, tapi jangan lupa ada tanggung jawab, ada hak-hak Allah, yaitu sholat 5 waktu. Malamnya dari isya sampai subuh juga waktu untuk istirahat, tapi jangan lupa ada hak-hak yang kau perlu tunaikan. Apa itu? Bisa tahajudmu dan sebagainya. Ini itu nikmat sebenarnya kalau kita ikuti aturan sistemnya. Yang enggak nikmat itu kita melanggar, atau yang enggak nikmat itu kita terlalu memaksakan diri. Nah, itu biasanya tuh yang membuat hidup itu enggak nikmat. Maka makin kajian tasawuf ini makin mengarahkan kita untuk batin kita, hati kita, lebih-lebih akal pikiran kita untuk mengisi dengan rububiyah ataupun nilai-nilai spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk membuat kita enggak urus dunia, enggak. Bukan membuat kita lupakan dunia, enggak. Malah sesat, malah seperti itu. Ada kajian tasawuf suruh kita lupakan dunia. Padahal di pasal 2 kemarin udah keinginanmu melupakan dunia, sedangkan Allah sudah tempatkan engkau di sana. Itu keinginan yang enggak jelas, yang bohong. Dan keinginanmu untuk mengurusi dunia full, padahal Allah sudah cukupkan kebutuhanmu di sana. Itu sama halnya mundur dari dekat luhur. Apa maksud mundur dekat luhur? Mundur dari tugas yang mulia yang Allah berikan, yaitu mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Itu tugas mulia. Tapi biar enggak banyak ngomong dan pasif, monggo kalau masih ada lagi silahkan. Masih ada waktu sebelum isya, monggo. Ada kode nih, ada kode. Oke, sebelum diakhiri, tapi nangkap pasal ini bapak-bapak sekalian. Intinya PR bapak-bapak ini sekali kajian satu pasal itu nangkap, faham, pulangnya nggak perlu dipikirkan pasal berikut dan sebagainya. Yang penting yang tugas hari ini selesai, nangkap, finish. Itu aja tugasnya. Karena ini tangga terus, tangga 1, 2, 3, 4 sampai 100 sekian itu tangga step makom kita yang pasti, dan insya Allah kita akan menemui hal yang kita tuju itu. Gak ada yang mustahil. Nanti ada penjabaran di pasal-pasal berikutnya itu, jangan memustahilkan diri untuk bertemu Allah di saat di dunia. Jangan memustahilkan diri untuk bertemu dengan Allah. Jangan kata tidak bisa berjumpa dengan Allah. Itu namanya membatasi diri, memustahilkan diri, dan pasti tidak akan ketemu kalau kita sudah menyekat diri duluan seperti itu. Nanti ada pasal-pasal kita suruh husnudzon, mampu melihat Allah dalam saat posisi hidup, posisi di dunia. Barakallah. Itu barangkali biar saya husnudzon, ada barangkali satu orang feedbacknya yang ditangkap pasal ini apa? Mungkin Ustaz Maulana. Ini jangan terlalu ngoyo dan Iya, jangan terlalu ngoyo bahasa Jawa. Jangan terlalu ngoyo. Ya, itu feedbacknya dari Maulana. Oke, boleh. Satu lagi barangkali dari Pak Ade atau Pak Haji mungkin. Kira-kira apa ini feedbacknya yang saya tangkap begini loh Pak Ustaz dari pasal ini, ya itu maksudnya. Biar kita husnudzonnya. Ya, hasil Allah yang Cakep toh. Ranah kita, ranah ikhtiar prosesnya. Ranah Allah hasilnya. Mau apapun hasilnya, kecil, sedang, besar, hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh ngatur-ngatur Allah di hasil itu. Ada usaha kecil tapi hasilnya besar, ada usaha besar tapi hasilnya kecil. No, kita tidak boleh ikut campur. Kita proses dengan baik saja, insya Allah. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang mengkhianati hasil dari ikhtiar itu. Alhamdulillah, menangkap Haji. Barakallah.
Nah itu kalau sudah nangkap seperti itu, insya Allah husnudzon, aman di pasal keempat. Dan insya Allah di pasal kelima ini sebagai bocoran nanti kegigihan dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Keren ini, nanti kita akan kaji bersama. Barakallahu li wa lakum ajmain. Kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama baca doa kifarat majlis, diawali dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.